لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعلنا من الناصحين وأفهمنا من علوم العلماء الراسخين، والصلاة والسلام على من نسخ دينه أديان الكفرة والطارهين، وعلى آله وأصحابه الذين كانوا يتمسكوا شريعته صالحين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا النهار معاشا وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. وقال الله تعالى أيضا: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. Alhamdulillah, jamaah salat subuh rahimani wa rahmakumullah. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga senantiasa kelimpah curahkan kehariban baginda insan pilihan Nabi junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kitab adabil kasbi wal ma'ashi, fadlul kasbi wal hasi alaihi. Masih kitab Mau'izatul Mukminin, kitab adabul kasbi wal ma'ashi, kitab adab bekerja wal ma'ashi dan mempertahankan atau menyambung hidup, keutamaan bekerja wal hasi alaih dan perintah keras untuk melakukannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman: wa ja'alna an-nahara ma'asha, dan kami jadikan waktu siang ma'asha untuk mencari penghidupan, bekerja. Lanjutan ya makultum yang kemarin hari Selasa. Ketika ada suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana disampaikan di sini sedang duduk beserta para sahabatnya. Suatu hari dzata yaumin fanazuru ila syabin zi jildin wa quwwatin wa qad bakara yas'a. Lewatlah seorang laki-laki dengan kulitnya yang kelihatan kusam dan kurang menarik lah kalau kita lihat dari seorang laki-laki. Kalau kelihatan, mohon maaf, kelihatan kusam, tampilannya nggak menarik. Kita kan masih banyak, memang bukan hanya kita, memang sahabat saja sering menilai seseorang dengan penampilan zahirnya. Sampai-sampai terucap begini. Sampai-sampai terucap, faqala wa hadza law kana syababu wa jildu fi sabilillah taala. Wah, celaka. Udah penampilannya kusam, enggak rapi. Jadi memang sih penampilan itu penting, tapi seseorang nggak boleh menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya saja. Seperti ini kisah zahir saja ya. Seperti tempo hari ada sepasang suami istri dengan pakaian yang lusuh datang ke dealer. Mbak-mbaknya atau salesnya mengira bahwa si suami istri ini mau minta-minta masuk ke showroom, ke dealer itu. Tapi subhanallah, ternyata memang mau beli mobil dan cash. Memang dari hasil nabung dari ngumpulin sedikit demi sedikit. Tapi kita nggak boleh menjudge seseorang dari tampilan luarnya saja.
kelihatan kumuh, kusam, kita anggap bahwa dia, wah, ini orang nggak pernah wudhu, ini orang kelihatan nggak punya duit, ini macam-macam. Terkadang memang kita menilai seseorang hanya dari tampilan luarnya saja. Pun kejadian dengan sahabat Nabi yang suatu saat sedang duduk dengan Rasulullah SAW sampai bilang, wah, ini pemuda bukan idaman ini mah, dan lain sebagainya. Sampai Rasulullah bilang, "Faqala sallallahu alaihi wasallam, la taqulu hadza." Enggak boleh bilang begitu. Kalian kan baru lihat dari tampilan luarnya saja. Rasul bilang, "Wa in kana kharaja yas'ala nafsihi ya'ifuha fa huwa fi sabilillah." Kalau dia keluar dalam rangka bekerja untuk mencari nafkah, katakanlah untuk kepentingan dirinya agar supaya terjaga dari meminta-minta, itu di jalan Allah, fi sabilillah. Jadi kalau suatu saat, suatu ketika kita keluar dari masjid, ada orang bawa dagangan kah, ada orang mau berangkat kemana kah, jangan bilang bahwa ini orang cilaka, ini nggak sholat. Ke pasar aja cepat banget ke masjidnya susah, nggak bisa Pak. Kita nggak tahu kehidupannya seperti apa. Bisa jadi dia sholat di rumah, bisa jadi di musola pasar kah misalkan. Dan keluarnya adalah fisabilillah. Kalau dia berjuang untuk dirinya sendiri agar terhindar dari meminta-minta, mengemis-ngemis, maka itu fisabilillah. Itu di jalan Allah. Jadi mohon maaf, di jalan Allah itu bukan hanya ke masjid, ke musola yang kita tahu. Ya orang berangkat kantor pagi-pagi, katakanlah nggak sholat subuh bareng sama kita, bisa jadi dia ngejar waktu ke kantor biar nggak telat, biar subuhan di jalan ketemu masjid, ketemu musola juga bisa sholat jamaah di sana, masbuk juga bisa. Yang kita lihat di sini bukan siapa-siapa, bisa jadi di kantornya adalah pengurus masjid, pengurus musolanya dan lain sebagainya. Bisa jadi dia kerja di sebuah yayasan yang menaungi, atau dia nanggung biaya anak yatim misalkan, panti asuhan dan lain sebagainya. Kita nggak tahu. Rasulullah sampai bilang begitu, "In kana kharaja yas'ala nafsihi 'afwa fa huwa fi sabilillah." Kalau dia berjuang untuk dirinya sendiri saja agar terhindar dari meminta-minta, mengemis-ngemis, itu fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan fa huwa fi sabili syaitan. Kecuali kalau dia keluar rumah untuk menyombongkan dirinya. Nah, ini hati-hati. Meskipun tampilannya kayak kiai, kayak ulama, kayak ustadz, kalau dia membawa kesombongan dalam dirinya, dalam hatinya, keluar dari masjid, mohon maaf, ngeliat orang juga nggak ramah, ditegur juga nggak ramah, masih suka marah-marah, masih suka suudzon sama orang. Mohon maaf, ini Rasulullah sampaikan, meskipun pergimu ke masjid, fahuwa fi sabili syaitan, maka itu menuju jalan syaitan. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Wa qila ya Rasulullah ayul kasbi adyam, qala amalur rajul bi yadihi wa kana bai'un mabrur. Rasul pernah ditanya, ya Rasulullah, ayul kasbi adyam, bagaimana kerjaan apa yang menurut engkau ini yang terbaik ya Rasul? Beliau sampaikan, amalur rajul, kerjaan seseorang bi yadihi dengan tangannya. Ini baru kerja dengan tangannya, wa bai'un mabrur, dan perdagangan yang baik. Jadi orang dagang bagus, orang kerja apapun pekerjaannya, kerjaan yang halal, maka itu adalah kerjaan yang terbaik. Jadi nggak bisa kita ngelihat dari tampilan luarnya saja. Yang berikutnya, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul kasbi kasbul amil idza nasaha. Bi anaqana wa tajtani bal ghas wa qama bi haqqis sun'ah. Wa qala Umar radhiyallahu ta'ala an la yaqudu ahadukum an talabir rizqi Allahumma rzuqni faqad alimtum anna as-samaa'a la tumtiru dhahaban wala fiddatan. Sahabat Umar pernah menyampaikan, la yaqudu ahadukum an talabir rizqi. Jangan kalian dalam mencari rizki, mohon maaf ini disampaikan oleh sahabat Umar ya. Ini saya nyambung lisan saja. Kita seringkali berdoa di masjid,
Allahumma rizukni, ya Allah, berikanlah kami rezeki, anugerahkan kami, macam-macam banyak yang diminta. Sebenarnya bilang, faqad alimtum anna as-samaa'a la tumtiru dhahaban wala fiddatan. Ketahuilah bahwa sungguhnya langit tidak pernah menurunkan hujan emas maupun perak. Jadi apa? Doa banyakin bagus, tapi setelah itu keluar dari masjid kerja. Ini pandangan sahabat Umar. Jadi jangan cuma doa saja, tapi dibarengi dengan bekerja. Apapun pekerjaannya, kita juga nggak bisa. Orang nggak pergi ke kantor berarti nggak kerja. Wah, sekarang juga WFH banyak kok, ya kan? Masa yang WFO aja yang kelihatan bekerja? Enggak, yang kelihatan di rumah, mohon maaf, banyak loh orang-orang. Makanya ini apa namanya, yang orang-orang suka gosip itu sering bilang, orangnya nggak pernah ke kantor tapi kok duitnya banyak ya, bisa beli ini beli itu. Loh, sekarang itu zamannya udah zaman online, Pak. Ngadep komputer di rumah ngasilin duit itu banyak sekarang. Jangan dibilang mohon maaf babi ngepet. Kelihatannya nggak kerja, nggak bisa. Makanya intinya adalah jangan pernah melihat seseorang dari yang dia kerjakan atau yang tidak dia kerjakan semata, atau kelihatannya saja, oh ini orang bisa beli ini beli itu dan lain sebagainya, padahal kan kerjanya cuma ini. Loh, kita nggak bisa, Pak. Siapa tahu dia punya usaha sampingan di luar, siapa tahu memang dia kencang doanya, kencang ibadah yang lainnya, atau dia kencang sodakohnya sehingga rezekinya mengalir tanpa tahu dari mana arahnya. Nah, ini buktinya sekarang banyak orang-orang, mohon maaf, pensiunan juga masih bisa saja tetap hidup, ngidupin anak cucunya dan lain sebagainya, bisa. Yang bukan pensiunan yang sudah selesai bekerja juga masih tetap hidup, bisa bekerja, bisa ngidupin anak istri dan cucu dan lain sebagainya. Artinya ya itu tadi. Nah, ini sahabat Umar memberikan pandangan bagi kita. Allahumma rizukni faqad alimtum anna as-samaa'a la tumtiru dhahaban wala fiddatan. Jadi jangan hanya berdoa, setelah itu bekerja. Silakan mau bekerja di rumah kah, mau di masjid kah, mau di mana pun itu, di kantor kah, atau di jalan kah dan lain sebagainya. Maka iringi doa itu dengan bekerja. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, inni la akrahu an ara ar-rajul farigan la fi amri dunyah wala fi amri akhirati. Ibnu Mas'ud pernah menyampaikan, saya la akrahu, kalau bahasa kasarnya itu bahasanya benci, sengit, benci. Saya tuh benci melihat seseorang yang farigon, mohon maaf, pengangguran urusan dunia maupun akhiratnya. Udah dunianya nggak produktif, akhiratnya nggak produktif. Lain lagi kalau salah satunya bisa ngimbangin. Katakanlah kita sudah tidak bekerja, tetapi akhiratnya produktif. Sholatnya jamaahnya rajin, puasanya rajin. Ya, amal-amalan yang bersifat atau sepintas seperti amalan akhirat itu rajin, ngajinya rajin, itu ngimbangin. Nah, Ibnu Mas'ud bilang, saya paling nggak suka melihat seseorang yang, mohon maaf, nganggur dunia akhiratnya, nggak produktif dunia akhiratnya. Dunianya nggak punya, akhiratnya ditambah juga nggak punya juga, nggak aktif juga. Nah, ini Ibnu Mas'ud memberikan pandangan begitu. Saya tidak menyukai seseorang yang nganggur urusan dunianya dan juga urusan akhiratnya. Sekiranya untuk urusan dunia kita produktif, dibarengi dengan produktifnya akhirat, atau sebaliknya salah satunya dan lain sebagainya, tapi jangan sampai benar-benar dua-duanya tidak ada sama sekali. Wa qila li Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala an, ma taqulu fi man jalasa fi baitihi aw masjidihi wa qala la a'malu syai'an hatta yatini rizqi. Wa qala Ahmad, hadza rajulun jahlul ilmi. Imam Ahmad ketika ditanya, maka qulu fi man jalasa fi baitihi, apa yang menurut pendapat engkau gimana wahai Imam Ahmad bin Hanbal, ketika ada seseorang yang duduk di masjidnya atau di rumahnya
Dia memiliki prinsip beginilah, a'malu syai'an hatta ya'tini rizki. Saya tidak akan mau mengerjakan apapun karena rezeki sudah dijamin sama Allah. Kan banyak tuh begitu. Ya betul, rezeki dijamin sama Allah. Tapi jaminan Allah ini yang seperti apa? Makanya juga harus memahami. Imam Ahmad bin Hanbal ketika ditanya, bagaimana pendapat engkau wahai Imam, ketika ada seseorang yang duduk di rumahnya, duduk di masjidnya, di musalanya, dia memiliki prinsip pandangan la a'malu syai'an, saya tidak akan mengerjakan sesuatu karena rezekiku dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad faqala Ahmad, hadza rajulun jahlul ilmi. Beginilah model seseorang yang bodoh akan ilmu. Tuh, Imam Ahmad ini loh ya, yang memiliki pandangan begitu. Ketika ditanya bagaimana pendapatnya tentang kelompok seseorang atau siapapun yang tidak mau bekerja, hanya di masjidnya, di rumahnya, beliau jawab, hadza rajulun jahlul ilmi. Ini orang yang dalam ilmunya itu, mohon maaf disampaikan, jahlun, bodoh. Lantas beliau begini, amma sami'a qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengutip hadis Nabi. Bukankah kita telah mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ja'ala rizqi tahta dhilli rami. Rasulullah saja pernah bilang, innallaha ja'ala rizqi, Allah menjadikan rezekiku di bawah bayangan tombakku. Artinya kenapa? Rasul enggak bergantung pada tombaknya, tapi melalui wasilah tombak inilah bisa buat bekerja, mendapatkan rezeki, mendapatkan dunia, dan lain sebagainya. Tombak bisa buat berburu, bisa buat berperang, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Kalau sekarang bisa, katakanlah kita punya kendaraan, bisa buat nyari nafkah dengan macam-macam. Jadi Rasul sampai bilang begitu, innallaha ja'ala rizqi, Allah menjadikan rezekiku di bawah naungan atau di bawah bayangan tombakku ini. Yang punya arit monggo manfaatkan buat ngarit, yang punya motor manfaatkan buat ngapain lah terserah. Yang bisa nulis silahkan manfaatkan buat nulis, bisa jadi itu jalan rezekinya. Yang punya handphone manfaatkan, bisa buat silaturahim, buat dagang, dan lain sebagainya. Jadi bisa jadi nanti innallaha ja'ala rizqi, Allah jadikan rezekiku itu di bawah naungan handphoneku, di bawah naungan motorku, dan macam-macamnya. Jadi manfaatkan apa itu nanti yang bisa untuk mendatangkan rezeki, yang bisa berpikir, yang bisa bekerja, tenaga, punya tenaga, manfaatkan tenaganya. Nah ini sampai Imam Ahmad mengutip hadis Rasul begitu. Wa qala alaihi salatu wasalam hina dzakara tayr fa qala taghdu khimasan wa taruha bitanan. Wa qala dan juga sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan burung. Fa qala taghdu khisaman wa taruhu bitanan. Burung itu pagi itu dalam keadaan lapar, Pak. Dan dia pergi, bahkan ada yang dalam sehari berjalan sampai ratusan kilometer terbangnya itu. Untuk apa? Nyari makan, nyari nafkah. Pagi dalam keadaan lapar, perutnya kosong, pergilah dia, pulang sore hari sudah dalam keadaan kenyang. Ada yang sampai migrasi, Pak. Kalau kita lihat di dokumenter itu, apa namanya ya, di binatang-binatang itu, ada yang burung itu sampai menempuh perjalanan ratusan kilometer dalam sehari. Pergi pagi, ya mungkin kalau bahasanya kalau kita ada yang migrasi itu, kemudian ada yang merantau kemana, ya kan? Ada yang kerjanya jauh. Di sini kerja di Jakarta kah? Baik Jakarta bagian mana? Atau luar Jakarta kah? Pulang sepekan sekali atau pulang sebulan sekali, merantau di mana? Atau yang kita bersyukur alhamdulillah kalau ada yang
kemudian masih punya tabungan, masih punya aset-aset yang bisa dimanfaatkan untuk menyambung hidup dan lain sebagainya. Meskipun katakan nggak kelihatan bekerja, tapi itulah hasil kerjanya. Mungkin orang-orang yang kelihatan nggak bekerja terus punya banyak duit, bisa jadi dia punya aset di mana, bisa punya tanah disewain, ruko dikontrakin, atau ruko dijalankan sendiri untuk usahanya, atau punya rumah disewain juga dan lain sebagainya, atau punya kendaraan yang direntalin kah, atau punya anak yang produktif hasil dari jerih payahnya dulu sehingga anak ini menghasilkan dan mampu membiayai orang tuanya, atau dia punya tabungan yang lainnya dan lain sebagainya. Ini juga hasil kerja kerasnya. Mungkin kelihatannya nggak kerja, tapi aset yang dia miliki sangat berharga, sangat bernilai. Nah, ini jamaah sekalian. Nah, ketika Imam Ahmad mengutip sabdanya Nabi begitu berkaitan dengan burung, tagudu himasan wa taruha bitonan. Burung itu pagi dalam keadaan lapar kemudian pergi. Nah yang kembali ke yang kemarin, yang hobi-hobi seperti kicau, mania dan lain sebagainya, yang nangkep burung dan lain sebagainya, kan seneng tuh. Ini kasihan nih kalau burung itu ada yang ninggalin sarangnya, anaknya untuk nyari makan, terkadang di tengah jalan ditangkap. Ya Allah, kita nggak mikir bahwa gimana perasaannya. Makan kemarin saya pernah bilang juga, ada anak burung yang sampai jadi tengkorak di sarangnya. Kenapa? Nungguin orang tuanya pulang, nungguin induknya pulang bawa makanan sampai mati dia. Kenapa? Karena induknya bisa jadi ditangkap. Kita dikurung di rumah ngoceh-ngoceh itu, seneng bener gitu. Gacor bener ini burung ini. Padahal apa? Dia lagi nangisin anak-anaknya yang dia tinggal karena dia ketangkep. Ya Allah, kalau andai kita bisa dengerin suaranya dia menangis menjerit, kepikiran anaknya, kemudian dia berterbangan di situ, dia anggap seneng ngoceh-ngoceh, nangis memikirkan anaknya bagaimana. Anaknya bahkan tidak jarang yang ditangkap itu kemudian mati. Kenapa? Ya karena itu gak doyan makan, kepikiran anak-anaknya. Pada karena hataudu fi talabir rizki, disebutkan pagi itu burung taudu fi talabir rizki, pagi-pagi nyari nafkah. Kita setelah sholat syuruk kemudian kita usaha. Yang pulang ke rumah monggo silakan, yang punya handphone manfaatkan handphonenya, yang punya komputer laptop manfaatkan komputer laptopnya dan lain sebagainya. Yang masih agar supaya tetap produktif, atau lanjut sholat duha yang biar produktif akhiratnya. Intinya dunia akhiratnya harus ada yang produktif. Bahkan ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatajiruna fil barri wal bahri. Kita juga melihat bagaimana sepak terjang perjalanan para sahabat Nabi, yaitu mereka berdagang baik itu di darat maupun di lautan. Jadi untuk mengais rezeki. Bahkan sahabat-sahabat itu karena memang mereka rata-rata saudagar, pedagang, pengusaha dan lain sebagainya, mereka seringkali nggak bisa datang ke majelisnya Rasul. Tapi nanti sering nanya sama sahabat yang lainnya, tadi pelajaran apa dari Rasul? Rasul mengutip hadis apa? Tadi pelajarannya bagaimana? Nanti sama beliau direkam, kemudian nanti sama dicatat, diingat-ingat. Itu begitu. Saking apa? Saking agar kelihatan produktif, baik dunianya dapat, akhiratnya dapat. Sampai nggak sempat ngaji aja nanya. Nanti kalau di grup majelis ini nih, nanti kita tanya, tadi pelajarannya apa sih? Atau tadi kultum apa temanya dan lain sebagainya. Makanya kita siapkan sekarang medianya dengan YouTube udah kita siapin agar supaya apa? Yang nggak ikut kultum bisa dengerin, jangan malas juga. Di rumah ada internet, bukalah internet, buka-buka dan lain sebagainya. Ini jamaah sekalian bagi hari ini untuk memberikan motivasi, penyemangat buat kita bahwasanya kita harus menjadi orang yang produktif, baik urusan dunianya, terlebih-lebih urusan akhiratnya. Jangan sampai tidak dua-duanya, dunia nggak produktif, kemudian akhiratnya malah nganggur juga. Nauzubillah, nauzubillah. Demikian jamaah sekalian, ingin sampaikan, mohon maaf segala kekurangan, kalaupun kesilapan apabila ada menyinggung perasaan saya menyampaikan dari kitab Mau'izatul Mukminin, kitab Adabil Kasbi wal Ma'ashi, kitab adab bekerja dan mencari penghidupan, menyambung hidup, dan bagian daripada pekerjaan, dan juga walhasi alaih, dan perintah keras untuk menjalankannya, larangan keras
bagi yang meninggalkannya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.